Tapi lucunya kemudian, dari sekian banyak tokoh yang pernah hadir di gereja, kenapa hanya saya yang dipermasalahkan? Bahkan sampai hari ini nama saya trending di semua media, trending di Twitter nomor 1. Bahkan 1 menit puisi saya di gereja yang terakhir itu di Amerika dan di Australia itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Dan mendapat apresiasi yang luar biasa di luar sana. Lucunya di Indonesia saya banyak dicaci maki. Ternyata setelah saya selidiki kesalahan saya satu, Pak Aster. Karena saya sudah kadung terkenal sebagai orang NU dan dukung pemerintah. Itu saja persoalannya. Beberapa hari terakhir, persoalan tentang boleh tidaknya seorang muslim masuk gereja tampak menjadi polemik tersendiri bagi sejumlah ulama yang kemudian berujung silang pendapat. Ya, perbedaan hingga akhirnya terjadi perdebatan ulama mengenai umat muslim masuk rumah ibadah agama lain, termasuk gereja, terjadi karena perbedaan mazhab. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji Khalil Nafis akhirnya turut buka suara melalui penjelasan panjang lebar di media sosial pribadinya. Ia mengatakan bahwa masuknya muslim ke gereja memang sering menjadi perdebatan lantaran banyak masyarakat yang hanya melihat dari satu sudut pandang. Persoalan masuk gereja selalu jadi perdebatan, seringkali karena melihat sesuatu dari sebelah saja, sehingga sebelah yang lain tak terlihat, tulisnya. Seperti dikutip Terkini ID pada Sabtu 8 Mei 2021. Menurut Hanafiyah, haramnya mutlak karena banyak syaitannya. Menurut Syafi'iyah, haramnya karena ada gambar patungnya. Jadi, kalau tak ada gambar patungnya, hukumnya boleh. Ini pendapat yang menolak, sambungnya. Sebagian pendapat Hanbaliyah, masuk gereja yang ada gambar patungnya makruh. Tidak disukai Allah tapi tidak diancam dengan siksa. Pendapat ini juga yang diambil oleh Ibnu Taimiyah. Dalilnya karena Nabi SAW pernah menolak masuk rumah yang ada gambar patungnya sampai gambar itu dihapus, jelasnya. Pendapat Hanbaliyah secara mutlak boleh orang masuk gereja, berargumen dengan cerita Sayyidina Umar yang diundang kaum Nasrani ke gereja untuk dijamu. Lalu ia meminta Sayyidina Ali menghadirkannya bersama orang muslim lainnya. Begitu juga saat Nabi Isra ke Masjid Aqsa sebagai rumah ibadah Nasrani saat itu. Oleh karena itu, menurut Khalil Nafis, perbedaan hukum muncul jikalau tak ada kemaslahatan. Jadi, yang muncul perbedaan hukum itu kalau tak ada kemaslahatan, tuturnya. Haram karena adanya gambar. Kalau ada hajat besar seperti untuk kerukunan umat beragama dan bukan saat ibadah mereka, tentu boleh saja selama ia bisa menjaga akidahnya. Khalil berkata boleh masuk gereja jikalau untuk kerukunan umat beragama dan tentunya bukan saat ibadah. Untuk itu, menurutnya jika memang tak punya kepentingan apa-apa, maka sebaiknya tidak usah sekalian memasuki gereja. Kalau ada kepentingan, ya tak usah masuk gereja, pungkas Khalil Nafis. Ustadz Abdul Somad alias UAS sempat menyinggung hukum seorang muslim yang mendatangi tempat ibadah agama lain. Menurutnya, jika merujuk pada mazhab Syafi'i, UAS mengatakan hukumnya adalah haram bagi seorang muslim untuk masuk ke dalam sebuah rumah ibadah yang di dalamnya terdapat berhala. Diketahui akhir-akhir ini penceramah Gus Miftah menjadi sorotan publik usai dirinya memberi nasihat di Gereja Bethlehem Indonesia Amanat Agung. Bahkan banyak pihak yang menyebut dirinya kafir. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja, maka ikut dalam kekafiran mereka. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat itu kalau di dalam tempat itu ada berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Kata Ustadz Somad dilansir dari YouTube pribadinya.
saat dimintai tanggapan tentang film The Santri ketika pada adegan santri membawa tumpeng masuk ke gereja. Lanjutnya, Was mengatakan jika umat muslim dan non-muslim telah lama hidup berdampingan, namun menurutnya tak bisa berdampingan dalam urusan ibadah. Tapi kalau sudah dalam urusan ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, mana toleransi, mana toleransi. Itu harus bisa dibedakan, jangan karena toleransi, mengorbankan keyakinan dan akidah, tegasnya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Perbuatan Gus Miftah ceramah di gereja dinilai haram dan dianggap kafir. Terkait ini, Gus Miftah menilai tudingan itu sudah keterlaluan, sebab ia menyebut para ulama terdahulu telah jauh lebih dulu darinya melakukan hal tersebut. Sudah banyak dari ulama-ulama terdahulu yang kemudian bisa saya contoh. Yang saya lakukan hanya sekedar mencontoh, tapi kenyataannya, kenapa yang viral ini? Kata Gus Miftah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 7 Mei 2021. Tapi lucunya kemudian, dari sekian banyak tokoh yang pernah hadir di gereja, kenapa hanya saya yang dipermasalahkan? Kebangetanlah dengan segala komentarnya, bahkan trending nomor 1 di Twitter dan beberapa media, sambungnya. Gus Miftah mengaku tak peduli dengan komentar warganet yang menuding dirinya kafir lantaran orasi dalam acara peresmian gereja. Itu perspektif publik, toh hukumnya masuk gereja sendiri saya pahami. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Dari beberapa rujukan memang berbeda pendapat. Saya kemudian bisa memahami yang menolak kehadiran saya, katanya itu haram. Miftah kafir, tutur Gus Miftah. Saya punya guru yang mensupport bahwa itu yang saya lakukan benar. Saya menghormati kelompok yang kontra dengan saya. Tapi dengan segala hormat, saya bisa sampaikan saya punya banyak guru yang mendukung apa yang saya lakukan, pungkas Gus Miftah. Saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya. Mengapa Gus Dur sering mau diundang ke gereja? Alasannya Gus Dur Marzuki menyampaikan dakwah itu wajib kepada siapapun. Tapi lucunya kemudian, dari sekian banyak tokoh yang pernah hadir di gereja, kenapa hanya saya yang dipermasalahkan? Kami di sana bukan kami ikut Kristen, tapi kami di sana menyampaikan kebenaran Islam. Sopo ngerti ono siji loro sing masuk Islam. Bahkan sampai hari ini nama saya trending di semua media, trending di Twitter nomor 1. Bahkan 1 menit puisi saya di gereja yang terakhir itu di Amerika dan di Australia itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Dan mendapat apresiasi yang luar biasa di luar sana. Lucunya di Indonesia saya banyak dicaci maki.